Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Rizati wa sirri bisari asma'i wa sifat. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan puasa. Mohon maaf teman-teman, kata Nabi apa? Khairu min qablihi atau ahsanu min qablihi. Ibadahnya itu hanya berhasil kalau diukur dengan kaidah lebih baik dari sebelumnya. Kaidah ini paten dalam agama. Orang pulang dari haji mabrur kalau keadaannya lebih baik dari sebelum dia pergi haji. Ramadan ini makbul kalau selesai Ramadan keadaan kita lebih baik dari sebelumnya. Itulah sebabnya kalau tadi Pak Iwan memberikan beberapa ilustrasi, saya ingin memberikan ilustrasi yang paling dekat, tapi tempatnya agak jauh. Ikan salmon itu menjadi menu utama orang Jepang, tapi orang Jepang beda dengan Eropa. Eropa nunggu salmon bertelur, maka mereka akan panen. Karena salmon itu kalau bertelur, dia pasti akan datang ke sungai, dan disitulah orang Eropa memanen salmon. Tapi itu salmon dengan kualitas tidak terbaik. Salmon dengan kualitas terbaik itu hanya ada di laut dalam. Persoalannya adalah, ini dia challenge. Setiap mereka panen salmon di laut dalam dan membawa ke Jepang, itu hanya 30% yang bisa hidup bertahan. Artinya keekonomian ya bagus. Kalau untuk bisnis apalagi. Apa yang mereka lakukan? Tahapan pertama seperti tadi Pak Iwan bilang, ikut disiplin. Mereka buat penampungan salmon di kapal-kapal penangkapan salmon. Ternyata itu bukan solusi. Karena salmon itu Pak bukan yang dieskan. Mereka ingin makan, dia masih bergerak. Jadi akhirnya teman-teman sekalian, apa solusinya? Makan salmon yang masih segar. Yang memberikan solusi bukan nelayan, bukan profesor, ya, tapi seorang pemancing sederhana. Dia naik ke kapal penampungan orang Jepang itu, dan dia meletakkan, tahu nggak, di penampungan salmon yang ditangkap, dia letakkan hiu-hiu kecil. Satu penampungan 2-3 ekor hiu kecil. Dan apa yang terjadi? Selama ada hiu di penampungan itu nggak ada salmon yang diam, semuanya bergerak. Dan ternyata sampai di Jepang itu salmon bertahan 98% hidup karena nggak ada yang diam. Masya Allah. Jadi ancaman itu challenge. Biarkan IndiHome pergi. Tapi bagi Telkom, apapun produk yang ditawarkan, kami akan makan salmon yang paling enak. Itu dia. Aplaus untuk siap. Makanya ada kaidah. Kita mati bukan karena kita nggak bisa, kita mati karena kita diam. Ya, jangan pakai idiom diam itu emas, nggak selamanya. Ya. Istri kita kalau diam di rumah, matilah kita. Ya, justru kita lebih senang istri kita itu aktif. Wanita itu 3, kalau duitnya dikit ngemil, karena duitnya dikit. Kalau duitnya banyak ngomong, karena duitnya banyak. Tapi kalau nggak punya duit, Bu, sabar Bu ya. Emang seperti itu Ustaz. Ya. Jadi kita butuh wanita di rumah tuh apa aja dia. Jadi gini, teman-teman sekalian, lihat ini challenge ini yang perlu diingat baik-baik. Jadi kita tidak boleh diam, karena
dalam bahasa ini ya, spiritual growth itu ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bro, mohon maaf bro, ente tidak akan pernah berubah. Allah tidak akan pernah merubah kecuali diri kita yang mau berubah. Transformation itu hukum alam. Tidak mungkin kita diam terus. Tidak mungkin seseorang begini terus. Anak aja pelan, kecil, tumbuh, dewasa, sampai tua. Dan itu hukum alam. Kalau puluhan tahun Telkom hanya dengan IndiHome, apa kata dunia? Tapi kalau dengan produk-produk apapun, jadi bukan soal produk. Yang penting di situ Telkom berubah menjadi nomor 1. Itu yang harus kita harapkan. Itu dia. Kenapa? Karena ingat, apapun yang terjadi selama kita ingat ada hiu, salmon tidak akan diam. Makanya celotehan istri, omelan mertua, ya, demo karyawan, itu hiu semua. Tapi kita butuh itu supaya kita tidak terlalu banyak diam. Seperti itu. Bahkan kata Syed Qutb dalam Fizilal Quran, kenapa ayat itu ada 2 huruf diulang? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ternyata perubahan itu dari jiwa kita. Maka ada ungkapan ini Pak. Apa ungkapannya? Jangan pernah bersandar pada keadaan. Ya, jangan pernah bersandar pada keadaan. Keadaan itu yang membuat kita mabuk sementara. Keadaan itu yang membuat kita menyerah. Jangan pernah bersandar pada keadaan, tetapi besarkan harapan. Wah, hujan deh, kagak jadi ketemu. Nah, itu orang cuma bersandar pada keadaan. Tapi kalau dia besarkan harapan, apa yang dilakukan? Pakai mobil, pakai payung, jalan. Ya, seperti itu. Tidak boleh kita diam. Jangan pernah bersandar pada keadaan. Jangan terlarut-larut dengan keraguan-raguan. Orang maju itu nggak bisa maju kalau ragu. Kata Nabi, "Da'ma la yaribu." Tinggalkan apa yang kau ragu. Yang kita ambil, yang kita yakini. Itulah sebabnya kenapa selama bertahun-tahun kita punya istri cuma 1. Yang kita yakin cuma dia. Yang boleh. Ya. Yang mantan tidak pernah terbukti karena dulu dia pernah mencampakkan. Jadi sekali lagi teman-teman, melangkah dengan keyakinan. Melangkah dengan keyakinan. Gak ada burung saja gak punya apa, dia gak punya apa-apa, keluar pulang pasti kenyang. Apalagi orang Telkom yang pernah menjadi nomor 1 dan terus menjadi nomor 1. Jadi itu yang harus diingat baik-baik. Nah, cuma di sini ada satu hal yang kita ambil pelajaran dari ibadah Ramadan. Apa itu? Ya, mohon maaf. Sukses itu bukan sekedar karena banyak orang protes. Tapi sukses itu biasanya karena keep and progress. Itulah sebabnya dalam Islam, Allah yang dinilai oleh kita adalah amal kamu. Ya, amal yang terus menerus. Ada orang sekali duduk langsung 1000. Ada orang untuk dapat 1000 susah. Tapi yang susah dapat 1000 ini dia gak berhenti. Lama-lama sama juga dengan 1000. Pilih mana? Sekali duduk langsung 10 juz, atau hampir setiap jam dapat 1 juz, dapat 1 juz. Yang lebih menikmati itu dapat sejuz. Daripada sekali datang ngaji Ramadan, selesai Ramadan libur. Biasa kan? Masya Allah. Nah, budaya seperti ini tidak boleh terjadi. Apa itu? Energi kebersamaan. Ikonnya weekend together. Kalau kita bersama, kita pasti bisa. Nggak enak masuk surga sendirian. Mohon maaf. Bersama itu kuat. Bersama itu indah. Sendirian itu rapuh. Masa zaman sekarang masih mau sendirian? Sandal jepit aja ada pasangnya.
Datang ke ATM, ATM bersama, lu sama siapa? Itulah sebabnya kalau mau maju bersama itu. Jangan masuk maju masing-masing, enggak. Ada istilah apa di ilmu manajemen itu? Silo, ya. Ya. Jadi ada orang maju tapi yang dia bawa itu nama grupnya, nama kelompoknya. Dia tidak merasakan bahwa dia bagian daripada Telkom secara keseluruhan. Nah, ini bahaya ini. Ya. Makanya teman-teman sekalian, jaga baik-baik perasaan kebersamaan. Karena apa? Yadullah fawqal jamaah. Pertolongan Allah itu kalau antum sendirian-sendirian nggak akan sampai. Tapi kalau bareng-bareng langsung yadullah fawqal jamaah. Pertolongan Allah itu selalu bersama, berjamaah. Makan aja kalau sendirian nggak enak. Jamaah itu kalau makan walaupun rendang, ya konro, masya Allah, ikan bakar berjamaah. Makan sendirian pedas. Itulah sebabnya dalam Islam tidak boleh menduda lama-lama. Yang duda ya, masya Allah. Kalau janda Ustaz, janda manasib ya, masya Allah. Nggak ada pilihan soalnya. Ya. Tapi intinya jaga nilai kebersamaan. Karena kalau maju bersama itu enak. Saya kalau bawa jemaah haji Pak, kalau lihat jemaah haji dari Turki dan Cina, di dua negara ini, kalau mereka tahu apa sa'i itu, pegangan begini, mudah-mudah kayak Saulin. Karena kan, masya Allah, pegangan pakai baju ihram, jalannya geraknya bunyi itu, grup, masya Allah. Kayak pasukan Salahuddin di masa-masa itu. Jadi pastikan bahwa Bapak bareng. Makanya ingat, Ustaz, apa budayanya? Budayanya jangan biarkan teman salah kamu diamkan. Itu berarti kamu cuma ingin maju sendiri dan membiarkan teman yang salah. Jangan biarkan teman yang telat kamu diamkan. Berarti kamu ingin mengambil keuntungan maju dengan kelalaian temanmu. Maka apa kata Nabi? Ya, unsur akhoka zoliman au mazluman. Tolonglah saudaramu zolim maupun terzolimi. Ya Rasul, kalau terzolimi kami tolong. Bagaimana yang zolim? Yang datang terlambat itu zolim. Bagaimana? Nasihatin dia, bro. Kayaknya udah 3 kali ente terlambat, bro. Sekedar mengingatkan, aku bagian daripada dirimu, dirimu bagian daripada diriku. Aku tak ingin kau terjebur pada kesalahan yang berulang kali. Masya Allah. Jadi bro, ayo bareng-bareng. Masuk surga aja kalau sendirian gak enak. Masuk surga sendirian gak enak. Masuk surga itu kalau bareng lihat orang Telkom, ada Pak Ustaz, masya Allah. Ada Pak Iban, masya Allah enak. Ada Pak itu ben ada ya, masya Allah gitu ya. Itu enak banget semuanya karena kita masuknya bareng-bareng. Nah racunnya ini hewan yang paling berat ini. Di BUMN itu juga banyak sekali penyakit. Apa itu? Buruk sangka. Buruk sangka itu ada karena apa? Ada hati. Ramadan itu Pak, pelajaran yang paling penting daripada Ramadan itu adalah mendewasakan hati. Nanti lihat sebentar, ketika maghrib 17.59, walaupun di dalam isi itu sudah banyak, tapi kalau satu teguk air masuk, itu langsung menenangkan kita semua. Artinya apa? Berapa lama pakaian baru bertahan pada diri kita? Sekali pakai, selesai. Berapa lama makanan enak melewati tenggorokan kita? Sekali melewati tenggorokan, selesai. Gak ada yang bertahan lama. Itulah sebabnya Pak Iwan, mudah-mudahan Telkom ini solid, ya, solid. Dan saya percaya bahwa salah satu BUMN yang cukup besar dan pasti masih bisa akan besar itu adalah Telkom. Selama penyakit yang paling krusial, yaitu berburuk sangka itu ditinggalkan di antara kita. Ustaz, gimana cara menghilangkannya? Maka jika ada temanmu mendapatkan kebaikan, lihat kaidahnya. Lihat kaidahnya. Kalau ada teman yang duluan mendapatkan kebaikan, alhamdulillah, rizki Allah kepada dia sudah sampai. Berarti berikutnya
Bukan sebaliknya. Kenapa dia? Apa hubungannya dengan Pak Iwan? Oh, sama-sama orang Jawa. Terang aja dia orang Jawa, Pak Iwan orang Jawa. Kita bilang terang, ya. Kita bilang Pak Iwan terang, maka kita jadi gelap. Itulah sebabnya Pak Iwan ini penting banget. Mudah-mudahan ada kekuatan Ramadan yang pada diri kita menghilangkan. Ada lagi satu penyakit, ini yang paling tidak enak, yang merusak kebersamaan. Apa itu? Kedengkian. Kata Nabi, wa iyyaka wal hasada, jauhi kedengkian. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar ala hatabah. Jauhkan dengki, karena dengki itu memakan habis kayu bakar, memakan habis kebaikan sebagaimana api memakan habis kayu bakar. Mudah-mudahan insyaallah Witel Jakarta Utara ini, Witel istilahnya pemecah rekor, Witel tidak pernah mau jadi nomor 2, Witel yang tidak pernah mau jadi penonton, ya, ini akan terus maju. Karena bagi Witel Jakarta Utara semua tantangan itu bagaikan apa tadi? Hiu-hiu kecil. Kami mau makan salmon, jangan ganggu kami, ya. Seperti itu insyaallah. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini Witel Jakarta Utara jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa istijabah karena menjelang kita buka puasa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz-dzunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkanlah kami dalam segala urusan-urusan kami dengan jalan masuk yang selalu jalan masuk yang benar. Keluarkan kami ya Allah dari semua tantangan-tantangan ya Allah, termasuk tantangan ke depan ya Allah dengan jalan yang benar. Ya Allah ya Rahman, jadikan para senior kami teladan bagi kami. Jadikan anak-anak muda di lingkungan kami semangat juang kami. Jauhkan dari kami kebiasaan muda berprasangka, apalagi mendengki yang tidak beralasan. Allahumma ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, tadarus kami, sedekah kami, silaturahmi kami ya Allah, dan semua kebaikan yang ada pada diri kami. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, beri kami capaian yang terbaik dalam karir dan usaha kami ya Allah, dan terimalah semua amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.